Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi pelayanannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Demikian firman Tuhan. Bagaimana aku dapat menghidangkannya? Bukankah roti hulu hasil ada hanya 20 roti sementara orang yang kumpul ada 100 orang? Seseorang datang kepada Elisa dengan membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru. Itu di ayat 42. Secara matematis, roti ini hanya cukup untuk kebutuhan 20 orang saja. Sedangkan mereka yang hadir dan membutuhkan adalah 100 orang. Berarti masih kurang 80 roti lagi. Sangat tidak memungkinkan memberikannya, sangat kurang. Pelayanan Elisa berpikir, bagaimana caranya agar semua roti dapat? Atau bagaimana agar semua dapat roti? Dan dia berpikir itu tidak akan bisa membagi 20 kepada 100 orang. Maka sangatlah wajar kalau pelayan Elisa tidak berani menghidangkan roti itu bagi mereka. Beda dengan pelayanan, Elisa sangat yakin akan pertolongan Allah. Dia berkata, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Ayat 43b tadi. Melalui perkataan ini, Elisa hendak menantang sekaligus mengajak kita semua untuk berani melihat bahwa Allah selalu mampu menyediakan kebutuhan untuk umatnya. Bahkan dalam situasi-situasi yang nampaknya hampir tidak ada jalan keluar. Inilah masalah keyakinan. Keyakinan bahwa walaupun hidup penuh dengan kesulitan, namun tidak selalu buruk seperti yang biasa kita bayangkan atau ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada banyak situasi yang kita hadapi seperti yang dialami oleh pelayan itu. Kita ragu akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ragu bahwa kita tidak akan makan dan minum. Selalu mengandalkan matematika sendiri. Bagaimana saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya? Bagaimana ini gaji saya hanya sedikit, sementara di rumah banyak. Kebutuhan sandang, pangan sangat banyak, dan meningkatnya harga ekonomi saat ini. Dalam perkumpulan kaum ibu-ibu di gereja, ada banyak ibu-ibu yang berbagai cerita akan kebesaran Tuhan yang memperlengkapi kebutuhan keluarga. Yang banyak ibu-ibu menyaksikan bagaimana Tuhan yang memberikan pertolongan kepada keluarga ketika membutuhkan apa yang mereka perlukan. Tetapi Tuhan mampu memberikan dan mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga. Disinilah mereka mau dipakai, menyaksikan
bahwasanya menjalani kehidupan itu bukan ukuran matematika, tetapi bagaimana kita meyakinkan bahwasanya kehidupan kita bisa diperbaharui oleh Tuhan lewat keyakinan kita kepada Tuhan. Kita juga bisa di posisi seperti yang dihadapi oleh Elisa atau pengalaman kaum ibu tadi. Namun firman Tuhan mau mengajarkan suatu kepastian bahwa Tuhan akan memperlengkapi segala kebutuhan kita, jasmani dan rohani kita, ketika kita dapat datang kepada Tuhan. Disitulah Tuhan membuka pintu berkat-berkatnya kepada kita, sehingga kita yang masih takut, ragu, akan diyakinkan oleh kekuatan firman Tuhan untuk mendapatkan yang terbaik, pertolongan dari Tuhan. Bagaimana aku dapat menghidangkannya? Mungkin itu kita katakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan percaya dan meyakini pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan kasih dan pemenuhan kebutuhan yang menyenangkan, yang sukacita daripada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu yang penuh sukacita ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan memampukan kami melakukan aktivitas kami dan boleh beribadah kepadamu Tuhan pada saat ini, baik yang beribadah di gereja ataupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami semakin meneguhkan iman percaya kami kepadamu atas segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pemenuhan kebutuhan yang Tuhan berikan senantiasa kepada kami. Baiklah itu menjadi jalan kami mensyukuri berkat-berkat yang daripadamu. Ajarlah kami untuk bersandar dan berpengharapan hanya kepadamu saja, sehingga kami yakin Tuhan menyertai kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.